Podcast Network Asia. Halo semuanya, buat para podcaster bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrics deh. Jadi, Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngeliat performa podcast kamu, nentuin berapa harga red card-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrics juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrics juga punya fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrics, masukkan kode referralnya melalui link yang ada di deskripsi ya. Kerja dari rumah membuat kita sulit membedakan mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk bersantai. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kenapa kerja dari rumah justru lebih capek dan tidak bersemangat. Padahal kita tidak perlu macet-macetan ke kantor, kerja dari kamar tidur, dan sebagainya. Ternyata kerja dari rumah tidak seindah yang dulu dibayangkan. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan hampir semua orang dipaksa untuk kerja dari rumah, beberapa orang baru sadar kalau kerja dari kantor justru jauh lebih menyenangkan daripada kerja dari rumah. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu merasa lelah ketika kerja dari rumah? Padahal kamu hanya seharian bekerja dan tidak pergi kemanapun. Tenang saja, kamu tidak sendirian. Banyak orang juga merasakan hal yang sama. Bekerja dari rumah membuat kita sulit membedakan mana waktu bekerja dan mana waktu di rumah. Sebuah studi di Inggris menemukan 44% karyawan mengatakan kalau bekerja dari rumah justru menambah beban kerja mereka. Sedangkan 33% karyawan juga mengatakan kalau kerja dari rumah berdampak pada kesehatan mental. Mereka merasakan depresi, cemas, atau letih. Kondisi bekerja dari rumah mungkin lebih berat bagi karyawan yang punya anak kecil. Ketika orang tuanya bekerja dari rumah, sekolah anaknya juga berubah dari offline ke online. Kondisi ini mendorong orang tua juga harus bekerja, sekaligus diharapkan membantu anaknya dalam pendidikan. Di sisi lain, isu soal kesehatan juga menghantui banyak orang. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Apalagi virusnya selalu bermutasi. Misalnya sekarang yang terbaru adalah varian Delta. Walaupun kamu sudah vaksin, tentu saja kamu masih punya potensi untuk terkena virus COVID-19. Beberapa hal inilah yang berdampak pada kesehatan mental dan fisikmu. Kenapa kerja dari rumah justru melelahkan? Pertama, rutinitas kamu berubah. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek dalam hidup. Salah satunya yaitu cara kita bekerja. Kita yang biasanya punya rutinitas bangun pagi, mandi, sarapan, lalu ke kantor, sekarang kita harus beradaptasi dengan rutinitas yang baru dan tentunya berpengaruh pada tingkat energi harianmu. Selain itu, tanpa adanya perbedaan antara di mana ruang kerja dan ruang personal, hal ini membuat kita ibaratnya dalam mode always on, sehingga wajar saja apabila kamu merasa lelah. Kedua, bekerja dari tempat tidur. Tidak semua orang punya meja kerja sendiri di rumahnya. Kadang, mereka bekerja dari tempat tidur dan ditambah meja kecil. Nah, kondisi ini membuat otak kita sulit membedakan antara ranjang sebagai tempat tidur atau tempat bekerja. Semakin sering kita melakukan hal ini, ternyata memiliki pengaruh pada kualitas tidur kita dan dampaknya pada energi level harian. Ketiga, waktu online semakin banyak. Apakah kamu menyadari kalau sejak work from home, justru waktu kamu online di media sosial atau berselancar di internet semakin lama? Hubungan yang biasanya terjalin secara fisik, kini banyak dibuat dalam bentuk online. Ada sebuah ungkapan yang cocok, yaitu Zoom fatigue. Teknologi telekonferensi tentu saja sangat memudahkan manusia untuk berkolaborasi. Namun, karena semakin mudahnya mengajak orang lain meeting via Zoom, hal ini membuat meeting yang kita hadiri kadang tidak penting, dan sebenarnya bisa dibalas dengan cepat via email atau chat.
Online meeting tidak hanya terjadi di dunia kerja. Kini banyak kegiatan sosial juga menggunakan Zoom, mulai dari acara kumpul keluarga, kumpul bersama teman, kelas yoga, dan sebagainya. Keempat, cemas akan ketidakpastian. Banyak orang merasakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan normal. Bahkan, banyak pekerjaan yang masih belum pulih, misalnya di sektor pariwisata, di mana banyak orang bergantung hidupnya pada turis yang datang. Tentunya hal ini membuat kita stres dan khawatir akan masa depan. Kelima, tidak tahu kapan harus berhenti. Walaupun kamu kerja dari rumah, bukan berarti kamu harus selalu standby 24 jam. Ingat, kamu harus punya batasan dalam bekerja dan berhenti bekerja ketika waktunya selesai. Hidup kamu bukan hanya soal bekerja, kamu punya kehidupan yang lain. Ini yang kadang harus dipahami. Kalau bekerja dari rumah, bukan berarti orang tersebut harus selalu standby terus-menerus. Jika kamu melakukan hal ini, wajar saja bila kamu merasa kelelahan. Ibaratnya, kamu tidak merasakan adanya istirahat. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya menjadi lebih segar saat bekerja dari rumah? Pertama, ambil istirahat sejenak. Kita biasanya bekerja dalam siklus 90 menit. Jadi, gunakan waktu beberapa menit untuk bangun dari tempat duduk dan tidak berada di depan komputer atau laptop. Misalnya, kamu bisa pergi mengambil minum, peregangan singkat, pergi ke toilet, dan sebagainya. Istirahat sejenak ini bukan hanya penting untuk membuat kamu tetap fresh, tapi juga menjaga tingkat energi kamu agar bisa tetap produktif. Kedua, olahraga. Sebelum pandemi COVID-19, kamu mungkin punya jadwal rutin ke tempat gym sebelum atau sesudah kerja. Namun ketika pandemi COVID-19 dan gym pun harus tutup, kamu jadi kehilangan rutinitas untuk berolahraga. Jika sudah begitu, coba mulai besok kamu mulai olahraga lagi di rumah. Ada fakta yang menarik, kita menjadi lelah karena kita tidak bergerak. Semakin sering kita tidak bergerak, maka akan semakin sedikit energi yang kita miliki. Apalagi kalau dulu ke kantor, kita masih harus berjalan dalam perjalanan menuju kantor. Namun sekarang, kita sudah kehilangan hal tersebut. Nah, di situ pentingnya untuk mulai berolahraga. Ketiga, berlatih bersyukur. Dunia saat ini sedang mengalami krisis yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Berikan dirimu waktu untuk bersyukur kalau kamu masih diberikan kesehatan untuk menjalani hidup sehari-hari. Bagi kamu yang bekerja dari rumah, kamu juga bisa bersyukur kalau kamu masih punya pekerjaan. Sedangkan di luar sana, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Latihan bersyukur akan membuat kita melihat kondisi yang kita alami menjadi lebih positif, dan tentunya akan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Keempat, ambil cuti dan waktu sakit. Walaupun bekerja dari rumah, bukan berarti kamu tidak bisa mengambil cuti atau tidak bekerja ketika sakit. Ingat, kamu harus bisa membedakan kapan waktu untuk menjadi profesional, kapan waktu personal. Cuti merupakan hak setiap karyawan dan kamu harus bisa memanfaatkannya dengan baik untuk istirahat sejenak dari semua kesibukan. Selain itu, apabila kamu sakit, saya rasa itu merupakan hal yang wajar apabila kamu tidak bekerja. Toh sama halnya ketika kita bekerja dari kantor, kita menggunakan cuti sakit untuk fokus pada kesehatan pribadi, agar nantinya kita bisa bekerja lagi dengan lebih baik. Kelima, kembalikan rutinitas harianmu. Bekerja dari rumah bukan berarti kamu tidak bisa melakukan rutinitas yang kamu biasanya lakukan ketika bekerja di kantor. Kamu masih bisa melakukan hal tersebut, misalnya bangun di waktu yang sama, bersiap-siap sekaligus memakai pakaian kerja, dan mulai duduk di tempat yang kamu buat untuk bekerja. Jangan lupa juga, perhatikan kualitas tidur. Pergi tidur dan bangun di waktu yang sama. Hal ini sangat berpengaruh untuk menjaga energi harianmu. Pandemi memaksa banyak orang untuk bekerja dari rumah. Kita harus bisa beradaptasi untuk bekerja dengan produktif sekaligus menjaga kesehatan mental dan fisik pribadi masing-masing. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.